Assalamualaikum. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang persen untuk adik-adik kelas 5 dan 6. Adik-adik silakan simak baik-baik ya, agar kalian benar-benar bisa memahami materinya. Oke, baik. Soal yang pertama ada 3% ya. Jadi sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang persen. Persen itu adalah per 100 ya nanti bentuknya. Nah, soal pertama 3% berarti kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan ya. 3% berarti 3 karena persen berarti per 100. Nah, kita lihat ini 3/100 bisa disederhanakan atau tidak? Jika tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya 3/100. Ya. Yang kedua, ada soal 28%. Sekarang kita ubah menjadi pecahannya. 28 kita tulis di sini karena persen berarti per 100. Kita lihat angkanya. 28 dan 100 jika kita bisa sederhanakan, maka kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan misalkan dibagi 2 ya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ya, kita lihat lagi, jika bisa disederhanakan lagi berarti kita bagi 2 lagi ya. 14 dibagi 2, 50 dibagi 2, maka hasil akhirnya adalah 7/25 ya. Bisa juga menggunakan cara cepat menyederhanakan pecahan, yaitu dibagi dengan bilangan yang habis dibagi ya. Bisa juga langsung dibagi 4. Jadi mendapatkan hasil akhir yang sangat sederhana. Yang ketiga ada 0,3%. Nah, gimana caranya kita mengubahnya? Karena ini adalah bentuk desimal dari persen. Ya, jadi desimal dari persen ini kita ubah ke pecahan. 0,3 kita ambil angka 3-nya. Kita tulis di sini 3 karena persen berarti per 100 ya. Nah, karena ini 0,3 berarti satu angka di belakang koma berarti persepuluhan. Berarti di sini kita tambahkan persepuluhan itu ditambahkan 0,1 karena 10 itu nolnya 1. Kita taruh di sini. Nah, jadi bentuknya adalah 3/1000 ya. Sudah jelas ya adik-adik ya? Kok bisa jadi per 1000? Karena 0 yang 1 mewakili 0,3. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Yang awalnya per 100 mewakili lagi 0 dari sini 0,3 ya. Ditaruh 0-nya 1 di sini menjadi per 1000. Kita lihat bisa disederhanakan atau tidak bilangannya. Oh, ternyata tidak bisa. Berarti cukup sampai di sini. 3/1000 saja. Baik. Nomor 4. 32% dari 25. 32% berarti kita ubah menjadi persen atau per 100. 32/100 ya. Dari berarti menjadi kali. Nah, untuk simbol matematikanya dari di sini berarti kali. 25. Nah, sekarang kita lihat angkanya mana yang bisa disederhanakan ya. Menyederhanakannya berarti harus bilangan pembilang dengan penyebut. Kalau yang 25 berarti ini pembilang karena nanti kalau dijadikan pecahan menjadi per 1 ya. Berarti angka 25 bisa disederhanakan dengan angka 100. Sekarang kita sederhanakan menjadi sangat sederhana ya. Kita akan membaginya dengan angka 25 juga. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 juga harus dibagi 25
yaitu 4. 100 dibagi 25, 4. Nah, kita lihat lagi. Ada lagi tidak angka yang bisa kita sederhanakan? Sisa bilangan 32 dan 4. Nah, 32 bisa tidak dibagi dengan 4? Berarti 32 dibagi 4, 4 dikalikan berapa yang hasilnya? 32 ya. 8 dikali 4, 32. Maka ini bisa kita sederhanakan ya, coret dengan arah yang berbeda supaya tidak sama dengan coretan yang pertama ya. Untuk membedakan kita coret lurus ini. 4 dibagi 4 1, 32 pun harus dibagi 4 menjadi 8. Sisa bilangan 8, 1 dan 1. Kita kalikan lurus lalu dibagi 1. 8 dikali 1, 8 per 1. 8 per 1 sama dengan 8. 8 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 8. Ya, sudah jelas adik-adik? Yang nomor 5 ada soal 0,28% dari 2.500. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini terlebih dahulu ya. 0,28% seperti cara yang di nomor 3 ya. Kita tulis angkanya terlebih dahulu, angka 28. 28 per, karena persen berarti per 100 ya. Di sini karena ada 2 angka di belakang koma, maka dia per. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya mewakili 2. Kalau ini berarti nolnya mewakili 1, berarti kita tambahkan 2 di sini nolnya ya, mewakili 2 angka di belakang koma. Jadi per 10.000. Nah, sekarang kata dari berubah menjadi kali. Nah, dikalikan 2.500. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Nah, dengan cara gimana? Kita lihat nolnya dulu. Di sini nolnya 2, kita coret 2. Di sini juga dicoret 2. Jadi menyoretnya sama, 2 atas dan 2 bawah. Sisa bilangan 28, 100, dan 25. Mana yang bisa kita sederhanakan? Nah, bisa kita sederhanakan adalah 25 dan 100 ya. Kita coretnya berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama kita coretnya lurus ya. Yang kedua kita coretnya miring. 25 dibagi 25 kita coret. Nah, 1. 100 dibagi 25, 4 ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Sisa bilangannya 28 dan 4. 28 dan 4 kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan dengan dibagi 2 misalkan. Dibagi 2 itu bisa. 4 dibagi 2 bisa. 28 dibagi 2 bisa. Namun tidak habis. Masih ada bilangan lain. Maka kita akan bagi 4 saja ya. Oke, sekarang kita akan bagi 4. 4 bagi 4. Kita coret yang berbeda. Kalau tadi ke arah ke kanan. Sekarang kita ke arah miring ke kiri. Nah. 4 dibagi 4, 1. 28 dibagi 4 artinya 4 dikali berapa yang hasilnya 28? 7 ya. Berarti sekarang sisa bilangannya 7, 1 dan 1 penyebutnya. Sekarang kita akan kalikan lurus lalu bagi 1 ya. 7 dikali 1, 7 per 1. 7 per 1 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7 ya. Baik adik-adik, sampai di sini materi persen. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Jangan lupa untuk adik-adik tekan tombol loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan materi-materi dari kakak selanjutnya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.